Hai sahabat planter semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga hari ini kalian berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan, karena ini adalah masih pada masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita sedikit ya, dimana sebenarnya saya sangat miris dan saya sangat kecewa ketika ada teman planter, baik itu dia mandor kah, baik dia asisten kah, mau askep, mau manajer, mau GM, mau direktur, yang masih suka mengeluarkan kata-kata kotor saat bekerja, baik itu saat briefing, baik saat apel pagi, mungkin saat memberikan arahan di lapangan, atau pada saat marah-marah pada bawahan. Anjing kau, babi kau, borak. Hello, please. Tidak ada jaminan ketika kalian mengeluarkan kata-kata kotor, maka kebun yang kalian kelola itu akan menjadi kebun yang baik. Tidak ada jaminan. Itu dampak buruknya malah lebih banyak. Jadi dulu saya sendiri pernah melihat bagaimana seorang manajer kebun dikeroyok oleh anggotanya, oleh bawahannya, karena dia mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak baik pada saat dia marah di lapangan. Dia bilang, bodat kau, itu aja kamu bisa kerjakan. Babi aja kusuruh bisa ngerjain itu, kau nggak bisa. Kata-kata itu udah keluarkan. Tak kira apa? Dia dipukuli, dikeroyok rame-rame, untungnya masih hidup dan diselesaikan secara baik-baik akhirnya, berdamai. Itu apa ya? Itu adalah salah satu dampaknya ketika kita tidak menjaga kata-kata pada saat bekerja. Saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, banyak sekali sebenarnya kasus-kasus pembunuhan yang ada di perkebunan sawit terjadi akibat kemarahan seorang atasan kepada bawahannya. Akhirnya anggota atau bawahannya ini melakukan pembunuhan terhadap atasannya. Salah satu yang berita-berita seperti inilah. Nah, ini seperti yang kalian lihat di layar ini. Itu yang masuk berita, bro. Yang tidak masuk berita masih ada. Apalagi yang cuma dikeroyok saja, itu biasanya nggak masuk berita. Yang dipukul itu nggak masuk berita. Yang masuk berita ya yang parah-parah seperti itu yang masuk berita. Satu hal yang harus kalian pikirkan adalah, kalian bayangin setiap manusia itu punya harga diri. Dan seseorang ketika harga dirinya, ketika kalian mencaci maki seorang, dia akan merasa harga dirinya itu jatuh. Dan bayangkan ketika kalian menghina dia, kalian bilang dia bodat lah, apalah namanya itu ya kan, anjing. Tapi dalam situasi yang serius ini, maksudnya dalam kalian marah-marah, bayangkan kalau itu terdengar sama anaknya atau istrinya, perasaan dia bagaimana? Atau seperti kalian? Sebenarnya teman-teman saya banyak berkata, alah bro, di perkebunan itu biasa begitu. Kalau apel pagi itu semua di kebun binatang tuh keluar dari bos itu. Dia bilang begitu, biasa. Saya sampaikan ini jangan dibiasakan. Kalau seorang atasan itu marah, ya biasalah marah ya kan. Itu biasa saja marah. Tapi tidak boleh mencaci maki. Dan bawahan pun, kalau kan dimarahin itu biasa, kodratnya sudah seperti itu. Atasan suka marah, bawahan biasa dimarahin. Itulah kodratnya seperti itu. Nah, yang tidak boleh adalah atasan mencaci maki, bawahan sedikit-sedikit tiba-tiba melawan. Nah, itu nggak boleh juga. Atasan ngomongnya baik-baik aja, misalnya marah dalam kondisi yang normal aja, misalnya marah sesuai aturan aja. Bawahannya malah melawan, malah entah apa-apa lah ya kan. Nah, itu tidak baik juga. Kalau kalian ada salah, kita ini sebagai bawahan misalnya, kita ada salah, ya sampaikan kendala kita di mana. Atasan lo seperti itu. Kalau kalian mengatakan ini, kalian misalnya kalian ada ancak panik, ini kalian susahnya di mana ancak ini? Kendalanya apa? Kenapa buah ini restan? Kendalanya apa? Ya kita sampaikanlah baik-baik. Ini cuaca kah, apa hujan kah, atau mungkin transportasinya nggak ada.
Dan juga pelong-pelong makin marah dia. Jadi saya ingat dulu ya, ketika 10 tahun lalu, sekitar 10 tahun lalu, itu saat pertama kali saya masuk ke perusahaan. Saya dulu awal karir bukan di perkebunan sebenarnya, saya berkarir itu di HTI, bukan Hizbut Tahrir Indonesia lah ya, tapi Hutan Tanaman Industri. Kalian tahu lah itu HTI apa. Jadi awal-awal berkarir dulu, awal-awal bekerja di sana, saat saya pulang dari lapangan nih, tiba-tiba bos saya manggil. Pada saat saya mau masuk kantor, jadi setelah lapangan tuh bikin laporan ke kantor. Saat saya di lapangan, saat saya mau masuk pintu kantor, tiba-tiba bos saya manggil. Di kantor juga ya, di kantor. Ki, sini kok dulu. Saya datang dong. Oh iya pak, kenapa pak? Tolong ambilkan dulu sabun daya itu. Dia bilang ke saya. Saya heran dong, kenapa saya disuruh ambil sabun daya? Saya tanya. Oh iya pak, tapi buat apa ya pak sabun daya? Dia bilang, buat cuci otak kau yang kotor itu. Dia bilang begitu. Kan banyak kata-kata yang seperti itu saja. Itu bagi saya sudah aduh. Mungkin karena saat itu saya baru masuk ya, baru bekerja di perusahaan, jadi saya belum terbiasa dimarahin. Jadi ya rasanya bagi saya, waduh, saya jauh merantau ke sini, saya untuk biaya kehidupan keluarga saya, sampai sini saya malah dihina seperti itu, aduh. Itu saya tuh pikir seperti itu. Jadi pesan saya adalah, harapan saya adalah marahlah sesuai dengan aturan yang ada. Kalian tahu ya, ketika kalian mencaci maki seseorang, baik itu bawahan kalian atau apapun itu namanya, itu ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu. Kalian bisa dipidana bro, kalian bisa dipidanakan hal itu. Itu kalau kalian dipidanakan. Bagaimana kalau kalian dihukum langsung, kalian dikeroyok, bagaimana kalian dipukuli bawahan? Malu, udah malu, kerja udah nggak nyaman lagi, ya kan? Jadi kalau ya saya pun wajar lah ya, bagi saya sebenarnya akan ada banyak hal-hal yang membuat kita marah ketika kita di lapangan itu. Tapi sebenarnya dasarnya cuma beberapa hal saja. Kalau bawahan itu salahnya ditegur. Kalau ada anggota itu, baik itu pemanen kah, perawatan kah, atau orang surveyor, kalau dia salah, ya tegur aja. Nah, ditegur nggak mau juga, ya dikasih SP, SP1, SP2. Tanya, kalau masih masalah lagi tanya, dia ini apa ya, kendalanya di mana? Atau mungkin dia nggak cocok di situ. Kawan ini nampak nggak cocok ngurus ngurus panen, pindah ke gudang aja. Kok mau di gudang mau pak? Nah, cocok dah. Kita seluruh di situ. Siapa tahu bagus. Pindah. Kalau cocok ya udah. Berarti yang di bidangnya itu. Nah, jadi jangan lagi berpikir alah di perkebunan tuh biasa kata-kata begitu. Semua yang ada di kalau apel tuh, semua yang ada di kebun untuk keluar, itu bukan budaya kita. Jangan dibiasakan seperti itu. Mari ciptakan kehidupan yang harmonis, membuat orang-orang supaya betah bekerja di tempat kita. Ketika kita bekerja di sebuah perusahaan perkebunan, maka kita ini sistemnya sudah kerjasama, saling bantu membantu. Semua dianggap sama. Kita ini sama di sisi Tuhan. Di perusahaan aja kita ada atasan, ada bawahan. Sisi Tuhan, saat di sisi Tuhan kita sama aja. Jadi itu yang ingin saya sampaikan saat ini. Saya harap tidak ada lagi teman-teman yang berkata-kata kurang pantas ya, berkata-kata kurang baik. Dan jika kalian, baik itu apapun bidang kalian di perkebunan, baik itu misalnya ataupun mungkin kalian seorang bawahan, ketika ada atasan yang berkata-kata yang kurang baik, kalian jangan diam aja. Kalau sudah keterlaluan, ya kan sampaikan, kan tegur juga, Pak, boleh marah, jangan gitu kali ya kan, nggak gitu. Ajak teman-teman yang lain untuk komplain. Itu bisa. Nggak ada yang mendukung, ya lapor ke Disnaker kah, atau lapor ke halal ya, lapor ke dinas terkait lah, atau pihak berwenang.
ketika berwenang ya lapor aja, nggak masalah itu. Tapi kan harus rame-rame, sama-sama. Nah, jadi pimpinan-pimpinan seperti itu saya pikir itu tidak patut dicontoh. Nah, kadang orang begini pikirannya, bro. Aku juga waktu jadi bahan sering kok dimaki sama bosku, biasa aja. Bagi kau yang biasa, bagi orang enggak, belum tentu. Kalau kau dulu pernah dihina, itu derita kau, kenapa kau diam dulu? Ya kan? Kau pernah kau dulu. Nah, kalau kau pernah dihina dulu, jangan kau buat kalau kau udah jadi atasannya, jangan kau buat ke bawahanmu seperti itu. Itu nggak adil namanya, kehidupan seperti itu. Oke, jadi mari sama-sama kita ucapkan kata-kata yang baik di saat bekerja, dan jalin hubungan baik dengan siapapun, dengan atasan baikpun itu dengan bawahan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.